Halo teman-teman UN Adventure, asoy! Ya, beberapa part dari channel UN Adventure kali ini akan kita saksikan bagaimana papanya Indi berjuang saat isolasi di RSUD Kota Bogor karena qadarullah pandemi yang menyerang dunia sejak akhir 2019 ini membuat Papa Indi harus juga berjuang saat dinyatakan positif COVID-19. Gak cuma Papa Indi, tapi mamanya Indi, kakaknya Indi, sampai kakek sama neneknya Indi, dan satu tetangga sebelah rumah juga dinyatakan positif COVID-19. Tapi alhamdulillah nilai rujukan Siti atas virus COVID-19 dinyatakan masih normal. Jadi mereka semua selain papanya Indi tidak perlu dirawat di rumah sakit rujukan. Apa itu nilai Siti? Teman-teman bisa Google sendiri ya. Selain gejala seperti demam, agak batuk, diare, hingga sakit seluruh badan yang nggak sembuh dengan obat biasa, nilai rujukan Siti papanya Indi tuh jauh di bawah. Sehingga diminta oleh gugus tugas COVID-19 untuk dirawat di tempat isolasi khusus karena khawatir bisa menginfeksi lebih banyak orang. Ya jadilah Papa Indi dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Bogor, yaitu RSUD Kota Bogor. Pandemi yang telah menginfeksi hampir 60 juta orang dan merenggut lebih dari 1,4 jiwa di seluruh dunia ini harus juga dilalui oleh Papa Indi. Seperti apa sih ceritanya saat isolasi? Ya udah, kita simak aja beberapa part vlog di channel UN Adventure. Semoga bisa memberikan gambaran informasi yang lebih jelas bagaimana COVID-19 ini dan apa aja yang dialamin sampai suasana saat di ruang isolasi COVID-19. Terutama makanannya yang gak bakal dilupain. Ya udah, yuk langsung kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asoy. Ya, tapi qadarullah ternyata Allah memberikan cobaan sama gue karena tadi malam hasil swab keluar bahwa gue dinyatakan positif COVID-19. Ya kejadiannya emang sudah seminggu lah ya. Jadi selama seminggu kemarin itu gue ngerasa demam, terus ada diare juga, sudah dicek ke dokter internis, ya dikasih antibiotik, dikasih obat gitu. Cuman setelah 3 hari masih belum membaik gitu. Terus akhirnya gue diminta untuk cek lab. Nah setelah cek lab, hasil cek lab itu menyatakan kalau gue kemungkinan terserang virus, ya. Ada 2 kemungkinan, ya, DBD atau COVID. Karena apa? Karena trombositnya turun, terus sel darah putihnya naik, serologinya naik. Itu ada serologi, CRP serologi, gue agak sedikit lupa. Imun itu harusnya normalnya di bawah 5, ini gue 9. Nah dokternya tuh curiga, akhirnya minta gue swab dan ya udah. Selang sehari gue ambil swab. Dan hasilnya baru tadi malam, qadarullah akhirnya Allah memberikan gue COVID-19, positif COVID-19. Ya sekarang ini kita lagi berada di rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Bogor. Ya. Ini satu ruangan ini namanya ruangan sempurna. Satu ruangan ini ada 6 bed. Kita lihat yuk. Kebetulan ada satu pasien nih tinggal. Kita lihat ya. Nah ini adalah kasur gue. Baru banget masuk hari ini, tadi pagi. Ya ini sore ini waktunya nih. Ini adalah ini bednya gue.
Tuh, harus bawa peralatan minum sendiri, mau juga bawa sari kurma, ada minuman gula untuk dehidrasi tubuh supaya tubuh nggak dehidrasi ya. Ini koper, so cuman berapa meter ya kali ya, sekitar 2 meteran kali ya lebarnya, sekitar 2 meteran lah ya. Ini tempatnya. Tapi alhamdulillah gue dapet di ujung, jadi enak buat sholat di sini. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ada 6. Bentar kita akan ngobrol dengan Pak Abdul. Ya, apa namanya, dia ternyata sudah lebih dari 13 hari dari hari terakhir. Duh, kalau misalkan dia nggak ada, gue sendirian. Kita akan ngobrol-ngobrol sama dia ya. Ya teman-teman semuanya, ini adalah pemandangan Pak yang kita lihat nih, kita lihat ya. Nah ini pemandangan rumah. Ternyata di sana ada rumah susun. Kita ini lagi ada di RSUD Kota Bogor. Nah, ini. Di mana perkantoran Pak? Oh itu ya di sana ya. Oh perkantoran. Nah, saya ini lagi berdua sama Pak Abdul ya Pak? Pak Abdul Rozak. Nah Pak Abdul Rozak ini tuh Sudah 13 hari. Sudah 13 hari. Besok terakhir 14. Alhamdulillah. Jadi kalau Pak Abdul Rozak nggak ada nih, saya sendirian, gue sendirian nih. Yang baru. Dan malam sendirian kan malam. Sekarang datang satu kan. Oh Bapak sendirian ya? Malam sendirian. Biasa gitu satu yang dari bawah naik. Oh. Karena ada yang di bawah yang belum naik. Oke. Biasa yang belum di COVID di bawah tuh. Oh yang masih OTG gitu ya? Nah, atau masih PDP kali ya? Masih tanda tanya lah. Ketika udah di bawah ini, di swab baru naik biasanya. Saya juga gitu di bawah dulu. Oh Bapak asal di bawah dulu. Terus? Ya di swab baru naik. Pak sedikit cerita nih Pak Abdul. Bapak kira-kira kemungkinan kenanya di mana tuh? Ada? Ya kita nggak tahu kan. Nggak tahu ya Pak ya? Kan katanya kan dari yang paling banyak jahatnya dari udara. Oh oke. Yang tidak kelihatan. Rasanya apa Pak waktu itu Pak? Ya mulanya sih hanya sakit perut. Sakit perut. Ya. Oke. Kelihatannya ya ini asam lambung naik. Kemudian mau ke IGD langsung bawa ke sini. Ke itu tes. Oh, jadi begitu masuk IGD di RSUD ini langsung diminta buat tes gitu? Ya, tadi tes semuanya tuh. Yang sudah kelihatannya itu yang berumur lah. Anak juga banyak kan. Berapa tahun Pak Abdul sekarang? 69. 69, oke. Terus udah gitu setelah dinyatakan asam lambung terus cek lab? Ya, enggak langsung kita gitu. Bawa ke lab ke radiologi. Oh, ronsen? Ronsen. Dari ronsen, terus dari ronsen hasilnya? Ya kita nggak beritahu lah, saya enggak. Oh nggak dikasih tahu? Enggak. Oke. Terus? Nah terus ya kita nunggu sebentar. Kita jam berapa tuh ya? Kita jam 2-an kalau nggak salah. Kita itu swab. Tes swab. Oh, di tes swab. Tes swab baru sekitar jam 1-an malam bawakan ini ke atas. Oh jadi memang pas datang ke rumah sakit itu dinyatakan asam lambung. Ya, kemungkinan dibuka soal lambung kan. Oke. Tapi ternyata dokternya akhirnya membawa untuk radiologi gitu ya? Malah diperiksa aja segala macam. Oh gitu. Terus dibawa ke sini ke atasnya setengah 2-an. Jam setengah 2 pagi. Malam. Jam setengah 2 malam. Dan itu sudah dinyatakan. Karena itu sedikit dibayarnya cuma sekitar 8 orang kalau nggak salah itu yang diperiksa. Aman kan nunggu. Tugasnya kan dia 2 lift aja, mungkin di tempat lain aja ada. Hanya 2-an tuh tugasnya gitu. Nah, ini waktu itu 2-an. Jadi di atas ke waktu dokter itu dokter 2-an langsung yang bawa alat itu. Itu positif waktu bawah. Langsung bawa ke atas ke sini. Terus yang sudah seminggu dites lagi, ternyata negatif. Oh, Bapak setelah seminggu dites lagi negatif? Sekarang nungguan hasilnya ini hasil ronsen besok. Oh. Karena mentok sekarang libur. Betul. Besok di ronsen. Oh, jadi walaupun sudah dinyatakan negatif, tetap harus diem dulu di rumah sakit? Ya, kalau bisa kan hari libur. Jadi nggak ada yang tugas di radiologi. Oh gitu. Tapi kenapa tadi bilang katanya seminggu sudah
dinyatakan negatif? Enggak, positif itu kemarin kan itu setelah pertama. Soal pertama kita positif. Nyatakan dokter paru siapa. Oke. Nah itu baru ya itu langsung di sini, dirawat di sini. Kapan terakhir dinyatakan negatif, Pak? Kemarin, hari Rabu. Oh, hari Rabu sekarang ini. Oh ya, Sekarang Kamis kan. Sekarang Kamis. Oh, karena libur. Oke. Ada petugasnya ya besok itu. Oh ya, jadi Bapak itu sudah 13 hari, Kamis itu Rabu 14 itu hari pas 14 hari ya. Iya. Rabu kemarin dinyatakan negatif. Karena sekarang nggak ada dokter yang jaga gitu ya karena libur. Oke, administrasinya libur ya. Ya. Makanya kemungkinan pulang besok ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Sekitar jam 10-an. Jam 10-an ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Tunggu lagi kita tuh si dokter baru pulang. Oke. Ya enggak rewel, udah mau. Ya. Jadi memang setelah 13 kita hari. pulang tuh bawa fotokopi KTP dengan kakak. Fotokopi KTP dan kakak ya. Ya. Ya, jadi alhamdulillah Pak Abdul Razak ini setelah melalui masa 13 hari, berapa Bapak di sini pengalaman nih Pak ya? Paling penuh berapa Pak orang di sini? Ini cuma 5. Ya, 1, 2, 5. 5 orang. Pernah 5 orang? Apa tuh 5? Pernah sampai 5 orang Pak di Ya, sini? Oh, dan semua sudah pulang sekarang? Mas bapak ini nih, orang Lebaran ini, Haji nih. Kemudian satu ini sama Ibu. Oke. Terus apa tuh yang terakhir Pak Andrian terakhir. Oh, oke. Yang sebelah Bapak? Ya. Jadi ini kita dari Bogor. Dia sebelum sini dia di rumah dulu. Oh, di rumah. Sempat di rumah. Terus? Di rumah. Itu sama dia sakit terus. Mungkin ya gue itu asam lambung kemungkinan kita belum untuk proses ya. Dokter bilang apa sih? Oh iya juga asam lambung ya itu sama Andrian juga. Malah dia mah nggak mau makan. Oh, dia nggak mau makan? Di rumah. Bawa sini. Alhamdulillah dia udah pulang. Udah pulang. Keluar, ya? Pada datang ke belakangan. Padahal belakang. Nasib. Iya. Jadi memang ini gejalanya Pak Abdul Razak ini hampir sama nih sama saya nih. Jadi memang saya itu pusat lambung lah. Betul Pak, di seputar lambung gitu. Jadi berasanya itu diare ya. Kalau saya sih sampai diare nih saya. Bapak nggak sampai diare ya? Sepertinya ya asam lambung naik. Oh, ya kayak mual gitu ya Pak ya. Ya, memang katanya gejalanya itu mirip-mirip tipes atau DBD katanya. Jadi kebetulan saya sendiri ngerasain itu. Jam 5 subuh, terasa sakit harus sini aja 5 subuh. Nah, IGD udah banyak tuh, tapi banyak kan yang umum, yang anak-anak gitu. Oke. Penyakit lain lah. Banyak tuh pada IGD kedua waktu itu, waktu hari Sabtu. Banyak yang di pasien. Sampai hilang indera penciuman nggak Pak? Enggak. Perasa itu nggak? Enggak. Nah, ini beda nih. Saya nih ngerasain biasanya penciuman hilang. Hilang indera penciuman dan perasa saya makan tuh nggak berasa Pak. Makan nyium tuh hilang. hilang. Yang pertama kali hilang penciuman dan tenggorokan ini Pak rasa sakit. Nah, alhamdulillah saya sih tenggorokan nggak sakit. Itu salah satu gejala. Gitu. Jadi memang COVID ini sepertinya punya gejala yang bermacam-macam karena langsung kondisi kita. Betul, dia menyerang imun tubuh jadinya. Kalau baca-baca literatur secara metodologinya si virus ini itu menyerang hampir sama seperti HIV virus. Iya. Dia menyerang imun tubuh gitu loh. Jadi mana yang diserang gitu. Yang sedang lemah ya gitu. Yang sedang lemah. Makanya begitu ngedrop, makanya itulah kenapa harus tetap jaga kesehatan, harus jagain protokol kesehatan dan lain-lain gitu. Pola hidup harus benar. Ya, pola hidupnya betul. Kebersihan yang harus diiniin gitu ya, Pak ya. Iya. Ya gitu ya, kita nggak tahu lah ya. Tadi Bapak juga bilang kan ternyata kita nggak tahu kenanya di mana ya Pak. Iya, kita kan ya bisa aja kita aman, belum tentu orangnya aman kan. Betul. Di dekat kita. Betul. Belum tentu. Betul. Bisa aja kita menular dia. Di keluarga atau di daerah Bapak ada yang kena juga? Ada satu di keluarga. Satu keluarga ini. Dia itu sama di Mandiri di rumah itu mah. Dia nggak sampai di kesini. Karena nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Ya. Coba aja 2 minggu dia di rumah kan kemana-mana sama. Ya. Ya itu dia tadi balik lagi ya. Jadi memang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau saya sendiri ngerasa sampai diare gitu, sampai sekarang masih diare, terus hilang indera penciuman, indera perasa itu hilang, agak batuk sesekali, agak flu juga. Yang paling pasti sih badan tuh berasa sakit. Lo berasa sakit nggak badan? Biasa. Nggak. Itu aja hanya perut aja perut aja ya. Jadi memang saya punya apa? Asam lambung. Asam lambung. Oke. Disempet diinfus ya Pak? Nah, itu udara, diinfus juga. Ini diinfus apa? Ya dap infus.
Dokter ini terakhir nanti malam dibuka. Oh, oke. Ya alhamdulillah kalau saya ini pas begitu masuk tadi langsung dikasih obat tapi belum ada tindakan apa-apa karena emang informasinya Ada dokternya katanya juga lagi nggak ada. Jangan cuti dokter banyak. Iya. Paling dokter jaga. Nah ini nih hari ini adalah hari Maulid Nabi. Jadi tanggal 29. Biasanya jam 6 ada dokter jaga. Dokter jaga ya, 29 Oktober. Ini yang nyuntik dokter jaga. Oh yang nyuntik tadi ya Pak ya? Iya. Itu tadi dicek swab lagi atau? Di swab lagi atau? Enggak. Oh enggak, ini suntik. Cek untuk lambah ini kekebalan. Oke. Ya udah teman-teman semuanya, ini sekelumit cerita dan alhamdulillah saya ditemani sama Pak Abdul Rozak dan beliau nih alhamdulillah juga udah harus pulang. Jadi gua nggak tahu akan dapat teman lagi nggak nanti besok. Sabarnya 14 hari aja. Rata-rata 14. Rata-rata 14 hari ya. Lah wala quwata illa billah. Pulang. Batuk lagi. Ditahan lagi 2 hari. Oh. Batuknya, kamu batuknya ya diobatin. Oke. Ya udah. Jadi kita nanti akan lihat ya. Mudah-mudahan saya nggak lama karena ada pengalaman Pak, teman saya juga tetangga kebetulan yang nganterin daerah tetangga cuma 3 hari Pak. Itu berarti negatif. Kalau yang nggak lama itu biasa negatif. Kalau jadi, positif mah aku di atas seminggu aja. Oh kalau positif itu ya dinyatakan positif itu di atas seminggu. Oke. Kalau negatif memang periksa ya 1 bulan. Aduh, mudah-mudahan nggak lama, mudah-mudahan cepat negatifnya. Mudah-mudahan cepat negatifnya. Ya karena 14 hari cuman hanya di ruangan ini doang sambil ngeliatin nggak bisa apa-apa ini. Dan apalagi kalau Pak Abdul Rozak udah nggak ada, gue sendirian ngomong sama siapa? Biasa datang lagi di bawah. Jadi malah ngarepin orang yang datang ke sini jadinya biar bisa diajak ngobrol. Saya dikiriman kan. Ya itu pemandangan cuman gini doang nih, bandangin genteng orang sama rumah susun. Pagi di sana tuh, moyan di depan dusun. Oh bisa ya, jadi kayak berjemur gitu ya Pak ya di depan dusun. Di dekat warung dapur belakang sebelahnya ada. Oke. Sip, nanti siap. Nanti kita lihat kegiatan gue selama ada di RSUD Bogor. RSUD dulu tuh namanya Karya Bakti, sekarang namanya apa? RSUD aja ya Pak? RSUD Kota Bogor. Karya Bakti, udah habis kontraknya. Karya Bakti pindah ke Dermaga, betul. Ini gede. Iya, saya sempat lihat di sana. 6 tingkat di sana. Iya, betul. Dan sekarang kita ada di. Dokternya lebih banyak dokternya. Oh, di sana udah banyak juga ya? Oke. Dokter yang senior di sini mulainya. Tapi yang main PNS milih sini. Tapi yang non PNS banyak kan ikut ke Karya Bakti. Akhirnya ikut ke Karya Bakti ke swasta ya. Oke, sip. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Nanti kita lihat aktivitasnya, lihat dikasih makannya kayak gimana. Makannya enak. Oh iya. Ini ikan ayam terus. Ini puas. Makannya ikan ayam dulu. Tadi pas gue datang ke sini makan lagi nggak dapat apa-apa. Jadi cuma aja ada telur, ada sayur, ada tempe, ada makaroni gitu. Ya alhamdulillah enak. Pokoknya kalau sarapan pagi mah biasanya dengan telur potong, kemudian ayam gitu. Ya. Pagi. Dan ini semua betul. Dan ini semua difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi terima kasih buat pemerintah Indonesia sudah memberikan fasilitas. Ini inisiatif Pak Bima kan dia kan terkenal. Ya dan juga Pemkot Bogor, betul ya. Kita terima kasih sama Pemkot Bogor, pemerintah Kota Bogor. Terasa bagaimana menderita. Oh iya betul, karena Pak Bima Arya sempat terkena, dia termasuk salah satu orang yang pertama kali terkena di Kota Bogor. Betul. Jadi dia termasuk salah satu survivor. Ya, bismillah ya. Semoga kita semua tetap sehat ya. Buat teman-teman semuanya nanti saksikan lagi yang berikut-berikutnya kira-kira kegiatan hari-harian ada di RSUD Kota Bogor. Buat temenin gue. Biasanya jarang-jarang sampai seorang. Iya. Datang dan pergi ya. Baik, siap. Sampai ketemu lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita bilang kita mau review makanannya, jadi kita lihat nih dapat makanannya apa aja ya. Kita unboxing makanannya. Kita ada apa nih? Dapat sini kayak cendol ya, kayak cendol. Ada pisang. Oke. Terus kita lihat kita dapat apa lagi. Kita unboxing makanannya. Ya, kita lihat makanannya apa aja. Ada daging, ada roll ada daging,
Apa ini? Tahu. Ada sayur, ada telur, ada nasi putih. Alhamdulillahirobbilalamin. Nikmat yang mana lagi kah yang kau dustakan? Bon appetit. Mari kita makan. Kita cobain ya sayurnya. Bismillah. Enak, nggak ngasal. Makan. Cobain tahunya. Makan cuy. Alhamdulillah makanannya enak banget. Ternyata makanan rumah sakit bisa enak. Gue memang hilang indera penciuman, tapi rasa-rasa asin itu masih ada, masih bisa berasa gitu. Oke, ini adalah makan sore kita. Selamat makan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua dan gue masih pakai baju yang sama. Kayaknya gue harus belajar dari Pak Abdul Razak. Ya, jadi dia itu mandi sehari 2 kali. Dan ini sekarang nih jam 5 lewat 20 menit. Ya, jam 5 lewat 20 menit. Makanan belum datang. Ya, katanya sih biasanya sekitar jam 6. Dan terus udah gitu nanti jam 7 atau jam 8 kita ada waktu buat bisa keluar untuk untuk berjemur ya. Nanti kita akan review berjemurnya di mana dan kayak gimana untuk kena matahari katanya. Hari kedua ini gue nggak bisa tidur. Hari pertama ini gue nggak bisa tidur dari malam. Kebangun terus jam 1:30, terus jam 2:30. Ya alhamdulillah tadi bangun jam pas azan subuh jam 4 lewat 10 menit tadi ya, jam subuhnya jam 4 lewat 9, jam 4 lewat 10 menit. Ya udah. Nah, Pak Abdul Razak ini rajin banget. Mandi sehari 2 kali, gue kayaknya kebiasa mandi. Terus gue belajar dari dia nih. Dia selalu membereskan barang-barangnya sendiri. Ya biasanya kalau kamu lagi dirawat di rumah sakit itu kan pasti ada yang melayani gitu ya. Pasti ada yang ngelayanin, ada yang ngebersihin dan lain-lain. Di sini enggak. Oke, begitu kamu makan kamu harus langsung masukin ke tempat sampah sendiri ya, dari situ ya. Terus udah gitu tempat tidur pun kamu beresin sendiri, jadi nggak ada benar-benar yang ngelayanin itu lebih kepada ngecek kondisi kesehatan kamu ya, cek tensinya, terus cek jantung ya, kemudian cek ditanya kondisinya gimana hari ini, hanya itu aja sih. Tapi sisanya kita harus mandiri di sini ya. Mungkin buat teman-teman juga survivor yang kemarin sempat dirawat mungkin ya di rumah sakit rujukan kayak Wisma Atlet dan lain-lain, mungkin sama pengalamannya. Karena yang gue dengar ada teman gue juga itu mereka memang mandiri. Oke. Ya sepertinya gue siap-siap untuk mandi dulu karena biasanya gue mandinya agak siang. Anyway, beginilah sekali lagi nih kita lihat suasananya. Di hari kedua sepi banget dan aduh sedih banget, gue harus kehilangan Pak Abdul Razak karena dia hari ini sudah dibolehkan pulang, tapi setelah 14 hari. Mudah-mudahan gue nggak harus stay di sini 14 hari ya teman-teman semuanya ya. Sip. Selamat pagi. Kita sekarang dapat menu makan pagi. Ada susu. Sambil ngelihat pemandangan kita akan makan pagi. Sama pagi ini kita dapat makanan. Ada ayam goreng ya, dan nasi goreng ya, ayam goreng dan nasi goreng. Mari kita makan.
sambil ngeliatin pemandangan di luar. Bon appetit. Ya, gue belum mandi, jadi ya udah biarin aja lah ya. Ntar aja mandinya habis makan. Maaf, gue juga lagi siap-siap. Cobain. Walaupun udah perasaan gue hilang, masih bisa ngerasain. Buat mereka yang bilang COVID ini konspirasi, rasain dulu sakitnya kayak gimana. Ini sakit yang menurut gue gak pernah rasain sebelumnya. Kombinasi kali ya, flu pada saat lo flu, tapi diiringi sama diare, tiba-tiba trombosit turun, badan lemas banget, sakit-sakit semua. Ya udah, maksudnya ya kita nikmatin aja. Mudah-mudahan kita bisa lewatin semua. Pak Abdul Razak, alhamdulillah insya Allah hari ini akan pulang. Oke, kita nikmatin dulu makan paginya, nasi goreng dan ayam goreng. Pemandangan pagi hari, masih belum ada matahari. Dilarang membuka pintu. Alhamdulillah, selesai makan pagi. Kemarin itu gue sempet bikin IG story, masih tahu kalau gue di sini. Nah, terus tiba-tiba ada teman gue yang nge-DM bilang, "Yud, kenapa nggak lo bikin konten aja tuh ngobrol sama temen lo? Pengen tahu dong kondisi suasana ruang COVID itu kayak gimana ya." Jadi ini bukan rekayasa, bukan settingan, siapa yang mau sakit juga anyway. Ya, ya udah, gue coba memberanikan diri ya, untuk membuat satu informasi yang siapa tahu jadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Kira-kira yang benar-benar pengen tahu kondisi pasien-pasien ya yang dirawat itu seperti apa. Kita bentar lagi kita akan ngobrol sama. Oke, obat yang pertama ini asetil ya. Ini gua nggak tahu buat apa ini. Ini gua nggak tahu nih, nggak dibungkus satu obat ini. Dua, berarti ada dua. Paracetamol, kalau ini gua tahu ini buat sakit-sakit badan. Vitamin C. Nah, kebetulan karena gua diarenya alhamdulillah udah berhenti, jadi gua nggak minum obat diarenya dulu, ya. Jadi gua minum ada 4 obat di pagi hari ini. Ya memang agak sedikit apa namanya kayak engap gitu. Susah nafas, nggak sesek sih, cuman agak susah aja. Tapi anyway ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Abdul Razak di sana nanti ya, karena dia katanya rencananya hari ini insya Allah akan pulang. Oke, kita akan siap-siap mandi. Jadi gua dibawain peralatan mandi, baju, ada celana dalam di bawahnya. Gue nggak liatin ya, ada masker, terus ada sikat gigi, odol, ada kayu putih, terus ada sampo, sama ada obat cuci muka. Kita menuju ke kamar mandinya sebentar ya. Kita review kamar mandinya. Pintu kamar mandinya nih, berasa di pantai ya. Kamar mandi cukup bersih ya, dan enaknya lagi ada fasilitas air panas, jadi ada air hangat, jadi mandinya biar segar ya. Jadi emang ada 2 kamar mandi ya, ada 1 dan ada 2 untuk isi 6 orang gitu. Jadi kita mau siap-siap buat mandi dulu ya. Nggak boring, jadi gue bawa laptop
ya. Gue bawa tuh karena gue memang harus ada kerjaan yang harus gue kerjain. Waktunya makan siang, udah makan siang lagi. Kita lihat menu makan siangnya hari ini di hari kedua seperti apa. Kemarin kita lupa review ya makan siangnya. Kita lihat makan siangnya kita, teman-teman semua. Wow, ada ayam, ada tempe, ada telur, ada sayur. Alhamdulillah, ini dia makan siang hari kedua. Ya, jadi alhamdulillah gue bawa laptop di sini, jadi memang nggak ada TV. Ya, jadi tidak ada TV sama sekali. Ya, lo pikirkan untuk membunuh waktu, ya diantaranya ya baca Quran, terus udah gitu. Kebetulan gue juga bawa laptop buat kerja karena emang ada kerjaan yang masih harus gue kerjain. Ya alhamdulillah, dan pentingnya adalah tetap semangat ya, walaupun kita kena satu penyakit yang belum ada obatnya, tapi tetap semangat ya, tetap bertawakal, tetap berikhtiar gitu ya, bahwa insya Allah kita bisa sembuh. Amin. Tetap semangat buat teman-teman semua yang sedang mengalami hal yang sama. Tetap semangat. Cobain dulu makannya. Bismillah. Makan kecil. Gue masih belum bisa merasakan gitu ya. Tapi pengecapnya sih masih oke lah untuk asin-asin gitu ya. Alhamdulillah. Aduh, makan pagi tidur, makan siang tidur. Jam 5 ini makan sorenya udah datang. Ya, ini kita lihat dapat buah yang ini adalah buah yang paling gue tidak suka dan seperti gue akan makan karena gue nggak pernah suka dari gue kecil sampai sekarang. Pepaya, emangnya gue burung? Dikasih agar ya, sama apa ini? Ini sepertinya daging ya, daging gulung atau apa ya ini ya? Lihat ini apakah ini? Oh, ternyata ada telur, berhadiah telur. Wih, ada 2 telur. Alhamdulillah. Ada telur dan ada tahu dan ada sayur dan ada nasi. Mari kita makan teman-teman. Ya, kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan cuy. Enak. Apapun itu, tetap enak tidur dan makan di rumah. Udah beres makan. Tadi dengan dengan bonus 2 telur. Ya. Sekarang kita makan obat. Obatnya ada apa ini? Oke. Apa sulfat ya? Vitamin C. Kasih lagi vitamin C. Oke. Terus ini aset apa ya ini? Ada obat ini juga nih. Oke. Ini ada 2 obat yang gua nggak tahu. Tadi gue lupa udah kasih tahu atau belum. Jadi dikasih sodium chloride ya untuk sehari 5 kali. Itu mana tadi? Oh ya nih. Nanti dimasukin pakai ini 10 mili. Untuk ngebersihin hidung katanya, untuk untuk apa? Dehidrasi hidung. So apa yang gue rasain di hari kedua ini, alhamdulillah sih meriangnya udah hilang, meriang sudah hilang, diare sudah berhenti,
Terus udah gitu tinggal nafasnya aja masih agak sedikit sulit ya, sulit untuk nggak sesek sih, cuman sulit untuk bernafas dengan lega karena kayak ada yang menghalang di hidung. Masih pilek, masih agak pilek, masih agak flu, masih sedikit kadang-kadang batuk. Ya, itu aja. Tetap semangat.